Selamat pagi. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video voice recording dimana aku benar-benar terpanggil untuk sharing tentang Saturn yang akhirnya direct setelah retrograding beberapa bulan. Oh my god, Saturn tuh lagi kemarin retrogradingnya di Aquarius dan akhirnya direct pada tanggal 23 Oktober 2022, which is aku rekam hari ini, benar-benar hari ini sekitar jam 7 pagi. I just woke up dan aku terpanggil benar-benar buat okay, let's just do this, let's just record this, karena akhirnya setelah beberapa bulan dimana mungkin kita ngerasa kayak kita perlu banyak refleksi diri, kita perlu banyak revisi, kita perlu banyak evaluasi diri, atau bahkan regression dan pressure sana sini. It's finally, aku bisa bilang as per now, untuk sekarang ini delays-nya sudah berakhir. Nah, karena Saturn sudah direct, kita semua secara kolektif besar kemungkinan akan mampu melihat dan mempelajari. Kita udah bisa lihat dengan lebih jelas nih, apa yang sebetulnya sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita petik. Apa yang mungkin kita butuhkan untuk membantu kita berjalan maju dan mana yang tidak. Entah itu hubungan, koneksi, lingkungan, dan pas aku lihat kamera 0707 jam 7:07 pagi. Angel numbers nih, interesting. Kita sudah bisa melihat apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak kita butuhkan. Selama kita, aku bisa bilang selama kita sadar diri, aware, produktif, dan bersedia untuk belajar. Ada nggak orang-orang yang dalam fase atau dalam periode Saturn retrograde kemarin, mereka nggak belajar apa-apa? Ada, pasti ada. Dan biasanya itu adalah kelompok yang aku bisa bilang, mereka denial dari lessons-nya, mereka denial dari pelajarannya. Anyways, karena kenapa? What goes around comes around. Itu intinya sih. Dan aku rasa itu salah satu motonya Saturn. Apa yang kita tabur itu yang nanti kita tuai. Dan aku yakin selama fase Saturn selama fase Saturn retrograde kemarin, kita tuh sebetulnya belajar banyak kalau kita ibaratnya, ada nggak sih yang pernah dengar perumpamaan, if you are behaving nicely, Santa will treat you nicely juga. Tapi kalau enggak, ya enggak. Kalau kita berperilaku baik, Santa Claus nanti pas Natal akan kasih hadiah gitu loh, misalnya begitu. Tapi aku nggak maksud untuk mengkristenisasikan siapapun, hanya saja contohnya begitu. Dan Saturn juga, Saturn adalah planet yang mengajarkan karma sih, pelajaran, mendisiplinkan, dan it is time for us to reap our karma. Itu yang aku yakin banget setelah Saturn direct, terutama menjelang Saturn masuk ke Pisces nanti di bulan Maret 2023. Saturn itu adalah, aku bisa bilang Saturn itu adalah the mentor, the teacher of the zodiac, dan kita bisa belajar banyak hal dari lessons yang dibawa oleh si Saturn ini. Terutama banyak hal tentang diri kita sendiri. Bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri, memperlakukan orang lain, memperlakukan dan mempersepsikan realita hidup kita, itu bisa banget. And I have to say, presence Saturn dalam hidup kita itu seringnya akan terasa seperti wake up call. Tergantung di mana placement Saturn itu ada di houses keberapa di birth chart kita masing-masing, dan placement Saturnnya itu ada di sign yang mana. Anyways, karena Saturn juga sudah direct dan kita ibaratnya sudah ambil lessons-nya, kita sudah ambil pelajarannya. Setelah beberapa bulan terakhir kita mungkin mengalami banyak delays di sana sini, dan it is time for us to re-strengthen ourselves and rebuild ourselves. Maybe rebuild from the ashes, atau we need to start refocusing our focus atau ourselves ya, buat membangun realita kehidupan seperti apa yang kita idam-idamkan, atau kehidupan seperti apa yang kita incar. Apa yang kita mau buat diri kita, apa yang kita mau untuk masa depan kita. Ini it's time for us to be more straightforward, to be more strict, to be more
to have more consistency and commitment sih. Ini waktunya untuk kita juga menunjukkan kalau kita siap loh untuk menjadi orang yang lebih kuat, lebih berkomitmen, lebih konsisten juga dalam proses kita betul-betul berjalan menuju goals atau target yang mau kita capai. Dan karena Saturn sudah direct, ini sebetulnya adalah, aku bisa bilang ini momen yang pas kalau kita mau regain our thrones back, ambil lagi pegangan, ambil lagi kendali, ambil lagi kontrol atas hidup kita sendiri, dan hati-hati dengan temptation, hati-hati dengan godaan yang ada dari orang-orang sekitar kamu. Dan ini bisa terasa frustrating sih kalau misalnya kayak aku bilang tadi di awal, ada orang-orang yang mungkin bersedia belajar, bersedia berproses, tapi ada juga orang-orang yang mungkin masih denial atau masih kabur-kaburan dari lessons-nya, masih kabur-kaburan dari lukanya. Pasti nggak enak banget buat teman-teman yang mungkin sudah selama fase Saturn retrograde kemarin kita sudah banyak belajar, tapi ketika kita setelah Saturn direct ini kita dipertemukan dengan orang-orang yang I have to say mereka belum semuanya belajar, pasti akan sangat-sangat frustrating atau berasa kayak capek. And let me tell you something. Karena Saturn itu pas going directnya, Saturn hari ini going direct pas banget pas menjelang eclipse in Scorpio, menjelang solar eclipse in Scorpio, new moon in Scorpio nanti tanggal 25 Oktober, dan pas hari ini Venus masuk ke Scorpio dan Sun masuk ke Scorpio. Kemarin sih sebetulnya, tapi masih dalam suasana Venus Cazimi in Scorpio. Anyways, berarti artinya apa? Hari ini, selama beberapa hari ke depan, silakan antisipasi kalau kamu ngerasa kayak, kamu mulai ngerasa kayak ada search atau dorongan atau motivasi untuk betul-betul mengevaluasi hubungan mana yang sehat buat kamu, pertemanan mana yang sehat buat kamu, lingkungan mana yang sehat buat kamu, dan it's time for serious changes. Ini waktu yang tepat, waktu benar-benar waktu yang momentum yang all or nothing. Kalau misalnya kamu pengen berkembang, pengen bertumbuh, ini waktunya untuk kamu benar-benar, aku bisa bilang kayak spring cleaning ya. Kayak kita lagi bersih-bersihin rumah, yang benar-benar bersihin rumah setelah musim dingin. Dan kita bersihin rumahnya itu untuk long term goals, untuk membuka diri buat long term goals kita yang setelah Saturn direct mungkin kita akan bisa reaping rewards-nya itu dengan lebih cepat, dengan lebih instan. So it's okay. It's totally more than just okay kalau sebetulnya kita perlu meninggalkan lingkungan atau situasi yang it's no longer serving us. Atau bahkan orang-orang yang kamu ngerasa presence orang-orang itu dalam hidup kamu juga udah nggak sesignifikan itu. Atau udah nggak seprogresif itu. Karena mungkin goals kalian udah beda, pandangan kalian udah beda, kamu sudah bertumbuh jauh, dan ibaratnya titik temunya tuh lagi nggak ketemu. And that's totally more than just okay. Trust me in this one. Kalau suatu saat mungkin kalian ditakdirkan untuk cross paths lagi, ya udah, it's meant to happen. Tapi kalau enggak ya ikhlaskan. Ikhlaskan apapun yang perlu kamu lepaskan, karena Scorpio season itu benar-benar seasons of transformation buat aku. Lagi-lagi tergantung ada di houses keberapa, karena pasti major lessons-nya ada di tentang itu. Di terkait houses di Placidus birth chart kamu ada di mana? Banyak di antara kita yang pasti akan mulai terpanggil sih, calling, kayak bilang tadi, like a surge or like a flood, yang kayak pengen didapat dorongan untuk mulai belajar setting boundaries, mulai belajar untuk honoring commitments, mulai belajar untuk be responsible. Kamu mulai belajar untuk nyiptain batasan sehat supaya kamu gak diinjek-injek orang lain atau gak dimanfaatin orang lain lagi. Kamu mulai belajar untuk bisa menghargai komitmen dan melihat mana yang pantas kamu pertahankan dan mana yang tidak. This is a beautiful lesson buat aku. Beautiful lesson buat kita sadar values kita di mana. Dan mulai dari 23 Oktober. Tapi hati-hati juga karena Saturn itu masih squaring Uranus, dan itu adanya artinya kayak bisa ada banyak news atau informasi yang sebetulnya for highest good, untuk kebutuhan tertinggi banyak orang, tapi muncul secara mendadak.
ada connection yang aku bisa bilang gentle atau yang sehat juga, yang bukan berarti placementnya ada yang sehat dan ada yang nggak sehat, tapi easy connection antara Saturn dengan Saturn yang trining sama Mercury Libra. Ketika Saturn akhirnya direct, dan itu artinya kayak aku udah bilang tadi, kita akan dapat kejelasan, kita akan dapat clarity yang mungkin muncul dari dalam terkait komitmen, terutama komitmen dan pikiran. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mempersepsikan realita hidup kita, bagaimana cara kita melihat dan mengevaluasi hubungan-hubungan yang sehat buat kita dan mana yang tidak, itu akan semakin kelihatan. Dan akan ada dorongan atau mental stimulation dari dalam diri untuk buat kita belajar berani untuk discern, membedakan, memilah dan memilih apakah ada project, connections, relationships yang baik dan buat kita dan mana yang tidak. This is nice. Ambil beberapa waktu ke depan sebelum new moon eclipse-nya untuk mungkin evaluasi lagi segala hal terkait komitmen, kontrak kerja, atau ngurus surat-surat dan ngurus hal-hal yang sifatnya memang serious matters. Solve whatever you need to solve. Ini waktu yang tepat buat kita susun strategi untuk problem solving. Tapi karena ini masih baru direct bahkan Saturn-nya, no need to rush. Gak usah terburu-buru. Pelan-pelan aja. Karena aku bilang tadi, ini baru direct. Jadi energinya mungkin ada yang langsung bisa berasa banget, terutama kalau teman-teman Saturn dominan banget antara Saturn co-rising, Capricorn rising, mostly Capricorn rising, Capricorn stellium atau Capricorn dominan, Aqua dominan, Aqua stellium, itu akan berasa banget dampaknya. Aku nggak cuma ngomongin zodiak atau sun sign, tapi be aware of changes and welcome changes. Mungkin akan berasa banget ya dampaknya ya setelah eclipse, antara sekitar November awal ke November pertengahan, dan nanti menjelang Saturn goes to Pisces sekitar Februari, Maret, itu akan kerasa banget kuat dampaknya. Yang bisa kita antisipasi apa? Mungkin aku rasa bisa jadi ada perubahan besar atau movements terkait leadership, kepemimpinan, governments, rules, regulations, peraturan-peraturan tertentu, entah dalam skala personal atau dalam skala kolektif. Dan mungkin ini sifatnya akan terasa kayak testing periods awalnya, as usual. Why? Aku udah bilang di awal, Saturn itu adalah planet yang mendisiplinkan. Kenapa? Karena it is time for us to start showing up and leveling up for ourselves. Ini waktu untuk kita sebetulnya benar-benar kayak bisa menunjukkan strength, resilience kita, power kita ada di mana. Whatever happens, I could say whatever happens selama 1-2 bulan ke depan, itu akan sangat-sangat membawa significant life changes dalam hidup kita. Apapun yang terjadi pasca Saturn direct, terus eclipse, menjelang nanti Pluto masuk ke Aquarius, menjelang nanti juga Saturn masuk ke Pisces, ini akan sangat-sangat membawa perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidup kita, di mana ibaratnya it's gonna be the major point of no return for everyone. Major atau titik di mana nggak ada yang bisa, udah kita nggak bisa kabur lagi dari apapun lessons atau what's meant for you, entah secara individu atau secara kolektif. Dan jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena aku bilang di awal tadi, Saturn is a planet of karma, and God knows, the divine knows what's best for you, the divine knows what's best for us. Apa yang takdirin buat kamu ya nanti akan jadi milik kamu. Dan apapun yang kita lewatin ini ya for your highest good, for everyone's highest good, buat kebutuhan terbaik kita, buat kebutuhan diri kita. Dan aku mau bahas singkat terkait dampaknya secara kolektif gimana untuk masing-masing Sun Moon Rising, mulai dari teman-teman yang mungkin punya Aries Sun dan Rising. Ini akan kena dampaknya di 10 house, public image, public persona, dan kamu bisa belajar kalau mungkin kamu ngerasa kayak path kamu sudah lebih jelas,
atau jalur hidupmu dibawa kemana ke depannya sudah lebih jelas. Izinkan diri kamu untuk bisa lebih grounded, lebih tenang, lebih fokus. Just keep your eyes on the prize. Jaga pandangan kamu ke tujuan dan target kamu, jangan ke bawah arus kanan kiri. Next, untuk teman-teman Taurus itu ada di 8th house, Taurus rising dan Taurus sun. Ini major healing banget buat kalian. Major healing, major transformasi. You cannot run anymore from what serves you and what doesn't serve you. Mungkin kalian akan bukan cuma akan mendapatkan kepekaan spiritual yang kuat, kepekaan yang besar tentang dirimu sendiri, mungkin juga rasa percaya diri yang besar, atau kamu akan lebih bisa ngelihat mana lingkungan yang sehat dan mana lingkungan yang produktif dan kondusif buat kamu dan mana yang tidak. It is time for you to embrace your power, embrace your sense of authority, embrace your strengths, personal strengths. Lalu untuk teman-teman yang punya Gemini rising, ini mungkin ada kaitannya juga dengan transformasi. Belajar untuk mengizinkan dirimu tetap bisa open-minded and have healthy judgments ke orang lain. Karena kalian mungkin akan terpanggil untuk mengevaluasi aspirasi atau target kamu long termnya gimana, dan latih dirimu untuk bisa laser fokus ke target atau goalsnya. Itu untuk teman-teman Gemini, Sun, dan Rising. Next, untuk teman-teman Cancer. Oke. Teman-teman Cancer Rising atau Cancer Sun, pasca Saturn direct itu mungkin kamu akan ngerasa kayak ada motivasi untuk memperbaiki hubungan atau situasi yang kemarin sempat kejeda atau kemarin sempat ada masalah. If there were some kind of like turbulences atau there were some kind of delays atau bumps in the road buat hubungan-hubungan di sekitar kamu, ini waktumu juga sebetulnya untuk memperbaiki dan menganalisa lalu mengelola mana partnership yang sehat buat kamu dan mana yang tidak. Mana partnership yang bisa mendukung kamu untuk masa depan yang lebih baik atau mana yang tidak. Kamu mungkin akan lebih bisa menstabilkan hubungan-hubungan di sekitar kamu sih. Next, untuk teman-teman yang punya Leo rising atau Leo sun, itu dampaknya mostly akan kena di 6th house kamu terkait tentang health, karir atau karirnya, tapi lebih ke tentang hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu, dengan colleagues, coworkers, dan mungkin kamu akan mendapatkan kayak semacam motivasi atau komitmen, renewed communication. Ya, mungkin ada kaitan dengan komunikasi juga dengan orang-orang sekitar kalian. Kamu jadi lebih tahu bagaimana cara baiknya kamu berkomunikasi dengan kolega, dengan orang-orang sekitar kamu, dengan teman kamu, dengan bos kamu, dengan partner kamu. Ada kesempatan-kesempatan baru yang mungkin terbuka di bidang karir, di bidang kerjaan. Dan kesempatan ini membutuhkan kamu untuk bisa lebih berkomitmen dan berani untuk decide which kind of long-term commitment, long-term career path yang bisa aku pilih. Walaupun mungkin akan butuh kayak travels atau long distance journey atau komitmen yang sekomitmen itu, kalian mungkin akan lebih berani untuk melihat, mengolah, memilah, dan menganalisa mana yang baik buat kamu dan mana yang tidak, pilihan-pilihannya. Itu untuk teman-teman Leo, Sun, dan Rising. Next, untuk teman-teman Virgo, Sun, dan Rising, ini akan kena di 5th house kamu. Dan ada kaitan dengan routines, intimacy, creativity. Mungkin ada perubahan di mana kamu tertarik untuk memperbaiki professional relationships kamu, hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu secara profesional. Dan mungkin banyak di antara kalian yang tertarik untuk mulai membuka diri, membuka hati untuk hubungan yang lebih sehat, terutama terkait romance atau intimate relationships. Dan kalian cenderung akan merasa lebih grounded sih dalam periode-periode sekarang ini.
Next, untuk teman-teman yang punya Libra Sun and Rising, ini ada kaitan dengan home environment, the way you see home, the way you see relationships, the way you see commitments, the way you see whom you should cherish, whom you should protect or not, itu akan berubah. Dan dampak dari Saturn direct ini mungkin akan buat kamu lebih termotivasi untuk benar-benar mengusahakan agar kamu bisa didengarkan oleh orang-orang yang kamu peduli, dihargai orang-orang yang kamu peduli, dan kamu akan lebih tertarik untuk mungkin memanifestasikan you want to be surrounded by the people who could make you feel like your home. Orang-orang yang bisa bikin kamu ngerasa kayak kamu diterima, kamu berada di rumah, dan kamu dihargai. Orang-orang yang mungkin punya similar goals atau similar values buat kamu. Nggak kerasa udah 20 menit nih. Dan kalian mungkin akan lebih tertarik juga untuk self-expression, mengekspresikan diri dalam cara yang unik mungkin. Next, untuk Scorpio Sun dan Rising, ini ada di third house dan fourth house sih. Ini juga ada kaitan dengan family, ada kaitan dengan home, ada kaitan dengan day-to-day habit, day-to-day routines, dimana kalian akan tertarik untuk memperbaiki hubungan atau memperbaiki koneksi kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Kamu mungkin akan semakin tertarik untuk rebuilding foundation, membangun lagi fondasi yang kokoh tentang makna rumah, makna keluarga mungkin buat kamu gimana, dan definisi keluarga, definisi orang-orang yang kamu sayang itu gimana. Mungkin kamu tertarik untuk merubah rutinitas health regime kamu, pola hidup kamu, lifestyle kamu yang terkait kesehatan juga, dan merubah apapun yang mungkin ada kaitan dengan daily activities, daily routines yang menurutmu tuh kayaknya ini nggak bisa lagi deh gue maksain diri menjalani hidup dengan rutinitas ini, atau nggak bisa lagi gue menjalani hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang ini. It's time to change deh. Next, untuk teman-teman yang punya Sagi rising atau Sagi sun, dampaknya itu juga ada di third house, mostly third house. Ini ada kaitan dengan communication, siblings, atau knowledge sih. Mungkin kamu akan lebih tertarik atau lebih aktif untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kamu tertarik untuk sharing knowledge kamu, atau kamu tertarik untuk belajar berkomunikasi, belajar membuka diri dengan orang-orang sekitar kamu, dan akhirnya kamu tertarik untuk ripping sih. Aku ngelihat vision kayak ada orang yang mengoleksi barang-barang tertentu yang tadinya sempat ketunda nih, setelah ketunda pasca Saturn retrograde, tapi setelah Saturn direct yang tadinya dia nunda diri untuk mengoleksi hal-hal itu, sekarang setelah Saturn direct dia jadi lebih tertarik, termotivasi untuk mengoleksi hal-hal itu. Mungkin mengoleksi ilmu atau mengoleksi koneksi. Ya, kalian akan lebih tertarik untuk lebih aku bisa bilang lebih bawel sih, lebih tertarik buat ngomong, lebih tertarik buat banyak belajar dan banyak berinteraksi sama orang lain. Next, untuk teman-teman yang punya Capricorn Sun atau Capricorn Rising, ini akan kena banget di second house kamu. Dan mungkin kalian yang tadinya ngerasa kayak banyak delays di karir, banyak delays di kerjaan, banyak delays di kondisi keuangan kamu, atau self confidence kamu, self worth kamu, kalian akan lebih belajar untuk it is time for me to be rebirthing, to be rebirthed, to rebirth myself. Ini waktuku untuk lahir baru, betul-betul lahir baru, dan mengubah gaya hidup kamu tentang karir, mengubah jangkar arah, mengubah posisi jangkar kamu tentang karir, tentang bisnis kamu mau ditanamkan kemana, long term goals kamu gimana. Ini benar-benar kerasa kayak rejuvenating sih buat aku. Dan kalian mungkin akan lebih konsisten, lebih komitmen terkait pengelolaan keuangan, lebih konsisten, lebih komitmen terkait goals kamu mau dibawa kemana. Kalau mungkin misalnya kamu kemarin sempat rada-rada lost tentang karir selama Saturn retrograde, mungkin sekarang path-nya akan lebih jelas, sudah lebih jelas.
Next, untuk teman-teman yang punya Aquarius Sun atau Aquarius Rising pasca Saturn direct, it's in your first house. It's in your first house. Personal expression, personal and professional endeavors. Bagaimana cara kamu melihat ternyata hidupmu, identitas kamu, siapa kamu, apa yang kamu mau. Kamu jadi lebih tertarik untuk mungkin be honest with yourself, celebrating your accomplishment, celebrating your paths to goals. Kamu mungkin akan lebih tertarik juga untuk self-expression sih, mengekspresikan diri dan menjadi dirimu sendiri semaksimal mungkin. Kamu lebih jelas arahannya, pola hidupmu itu mau dibawa kemana. Karena ini in first house, benar-benar it's all about you. Kamu jadi lebih jelas apa yang kamu mau tentang hidup kamu, long termnya mau dibawa kemana dan mau gimana. Next, untuk teman-teman yang punya Pisces Rising dan Pisces Sun, it's in your 12th house. Subconscious mind, subconscious beliefs, dan kamu mungkin ngerasa kayak ada beban-beban pikiran yang akhirnya terangkat, and you're finally free, and you're ready to like break unconscious blockages atau hambatan-hambatan yang sifatnya mungkin cuma ada di mental, dan kamu sudah lebih percaya diri kalau kayaknya gue bisa deh ngedapetin itu semua tanpa ketakutan yang gue sempat punya, atau tanpa kekhawatiran yang sempat saya punya. You're no longer hesitating at pursuing your goals. Kamu lebih berani untuk pursue semuanya, harapan, mimpi, dan keinginan kamu yang sempat ke-delay mungkin. It's great, right? It's awesome, right? Kayak akhirnya setelah kita betul-betul berproses, ini momentum yang tepat untuk kita belajar kalau kita sudah belajar. Tapi sama kayak tadi aku bilang di awal, Saturn itu adalah planet karma. Ada yang memetik karma, dan mungkin ada juga yang menuai karma. Ingat kalau pelajaran yang dibawa atau apapun lessons yang dikirimkan oleh Tuhan dan semesta, itu pada akhirnya it has to serve our highest good. Itu penting untuk buat kita jadi lebih rendah hati, jadi lebih faithful, jadi lebih spiritual juga. Jalani prosesnya, jangan takut dalam menjalani prosesnya, because I really believe that everything is gonna be more than just alright. Semuanya akan jadi lebih dari baik-baik aja. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Happy Saturn direct, and happy welcome to Scorpio season. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.